بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan-limpahan nikmah, baik nikmah yang zahirah maupun nikmah yang batinah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya, baik yang zahirah ataupun yang batinah. Di antara sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, dikarenakan itu merupakan nikmat yang sangat besar, ialah nikmatul Islam. Nikmat memeluk agama Islam. Nikmat menjadi seorang muslim. Dan nikmat yang lebih besar lagi daripada itu ialah nikmatus sunnah. Nikmat bisa mengerti, bisa memahami bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang dikenal dengan sunnahnya. Berislam sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Bisa mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam dan sunnah dinyatakan sebagai nikmat yang paling besar, dikarenakan memang Islam itu adalah agama yang hak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya lagi, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia termasuk golongan orang-orang yang merugi di yaumul qiyamah nanti. Maka Islam sebagai nikmat yang paling besar, dikarenakan Islam itu agama yang hak, agama yang Allah ridhai. Tidak ada agama lain selain Islam yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka tatkala kita kaum muslimin rahimakumullah berislam, memeluk agama Islam, menjadi seorang muslim, itu artinya kita mendapatkan nikmat yang sangat agung, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua pihak. Islam sebagai nikmat yang paling besar dikarenakan Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang menyeluruh. Yang membahas semua bimbingan-bimbingan, aturan-aturan yang dibutuhkan Bani Adam. Dari mulai masalah i'tiqad, masalah keyakinan, masalah keimanan, masalah ritual-ritual ibadah, sampai masalah akhlak, masalah adab, masalah muamalah, semua dijelaskan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah menegaskan pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, agama Islam, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini di Al-Maidah yang ketiga. Allah tegas menyatakan dalam ayat ini bahwasanya Islam, agama yang kita peluk, agama yang kita imani selama ini, adalah agama yang sempurna, agama yang menyeluruh. Tidak ada satu pembahasan pun dalam Islam melainkan telah diuraikan, melainkan telah dijelaskan dengan rinci, dengan detail. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, juga datang dari sahabat yang lainnya bi isnadin hasan li ghairihi. Dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi bis sama' illa dzakara lana minhu ilma. Beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah wafat, namun tidak ada satu ekor burung pun yang terbang di udara melainkan Rasul telah menyebutkan ilmunya kepada kami tentang masalah itu. Artinya serinci, sedetail, sekecil apapun masalah yang ada, disebutkan rinciannya, penjelasannya, ilmunya oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menegaskan dalam hadis yang lain, taraktukum 'alal bayda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha sawa la yazighu 'anha ba'di illa halik. Rasul mengatakan, aku telah tinggalkan kalian semua wahai kaum muslimin di atas agama yang terang. 'Alal bayda, agama yang putih, agama yang terang, agama yang bening, jelas. Lailuha kanahariha sawa, malamnya sama kayak siangnya, sama-sama jelasnya, tidak ada yang samar. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang daripadanya sepeninggalku, melainkan dia pasti akan binasa. Maka Islam telah sempurna. Islam telah sempurna kaum muslimin rahimakumullah. Juga Islam sebagai nikmat yang paling besar ialah dikarenakan Islam itu agama yang menebarkan kasih sayang. Dinur rahmah. Agama yang menebarkan, yang mengajarkan kasih sayang di tengah-tengah umatnya, bahkan seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmatan lil alamin. Allah menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Dan kami, kata Allah, kami tidaklah mengutus engkau, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya ini. Menebarkan rahmat. Menyebarkan kasih sayang. Menebarkan kedamaian. Menebarkan kesejahteraan. Menebarkan persatuan. Mencegah perpecahan. Mencegah pertikaian. Semua penuh keindahan. Rahmat. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk rahmat Islam, sekaligus itu merupakan bimbingan mulia yang diajarkan Rasulullah SAW, ialah Islam mengajarkan kepada pemeluknya etika-etika dan norma-norma yang baik. Budi pekerti yang luhur, yang disebut dengan akhlakul karimah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Kata Rasul, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Itu misi dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan etika, menerangkan norma-norma kehidupan, menerangkan tentang budi pekerti yang luhur di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kaum muslimin umatnya. Misi dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasul sendiri alaihi salatu wassalam dinyatakan sebagai orang yang paling bagus akhlaknya. Dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang nabinya alaihi salatu wassalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sungguh di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia, kata Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, menegaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka Rasul disebut sebagai nabi yang berakhlak, nabi yang paling bagus akhlaknya, yang paling indah budi pekertinya, yang paling halus perangainya, juga memiliki misi yang sangat besar, menyempurnakan akhlak yang mulia di tengah-tengah umatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, akhlakul karimah itu dikaitkan dengan pembahasan iman. Akhlakul karimah itu dikaitkan dengan pembahasan iman. Semakin tinggi, semakin bagus akhlak seseorang muslim, itu menunjukkan iman dia semakin tinggi, semakin sempurna. Semakin rusak akhlak seseorang, semakin rusak budi pekertinya, menunjukkan semakin rendah kadar keimanannya. Itu disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya. Lihat, Rasul menggandengkan antara iman dan akhlak. Iman dan akhlak.
Seseorang yang punya iman yang tinggi, iman yang sempurna, konsekuensinya, ciri-cirinya, punya akhlak yang mulia. Seseorang yang berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekertinya luhur, pertanda iman dia itu sempurna, iman dia itu tinggi. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, akhlakul karimah bukan perkara yang sepele. Bukan perkara yang dianggap ringan dalam agama. Tapi perkara yang betul-betul memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat besar dalam Islam. Dikaitkan dengan keimanan. Bahkan Rasulullah SAW menilai umatnya. Mana dari kalangan umat Islam yang terbaik? Itu dinilai dari sisi akhlaknya. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis Al-Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasul mengatakan, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Yang terbaik dari kalangan kalian wahai kaum muslimin, yang paling bagus akhlaknya. Yang terbaik di kalangan kalian, yang terbagus akhlaknya. Sehingga penilaian seorang muslim terbaik, muslim yang mumtaz, gitu ya, muslim yang paling bagus. Gimana bahasa kerennya itu? The best of Muslim, gitu ya. Muslim yang terbaik, itu yang paling bagus akhlaknya. Paling bagus budi pekertinya. Paling halus perangainya. Itu Islam. Betul-betul memandang akhlakul karimah sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat tinggi. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan akhlakul karimah itu nanti berkaitan dengan masalah posisi seseorang di yaumul qiyamah. Berkaitan dengan posisi seseorang di yaumul qiyamah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu amal pun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin nanti di yaumul qiyamah melebihi akhlakul karimah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin nanti di yaumul qiyamah melebihi akhlakul karimah. Artinya akhlakul karimah kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang paling berat di timbangan seorang mukmin di yaumul qiyamah nanti. Kita sebagai insan yang beriman tentu meyakini adanya yaumul akhir, meyakini adanya hari kebangkitan, hari akhirat. Kita sebagai insan yang beriman juga meyakini nanti di yaumul qiyamah amal kita ditimbang. Ditimbang amal kita itu. Kalau amalnya kita ringan, sengsara kita, Pak. Tapi kalau amal kita itu berat, kita bahagia. Allah mengatakan, "Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Adapun orang yang berat timbangannya nanti dia yaumul qiyamah, maka dia dalam kehidupannya Allah ridhai, menyenangkan. Adapun seseorang yang ringan timbangannya,
maka tempatnya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang begitu panas yang menyala-nyala. Nanti dia melukis apa? Di antara sekian banyak amalan-amalan saleh, amal-amal kebajikan yang bisa memperberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah, itu akhlakul karimah, kata Rasul. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin melebihi akhlakul karimah. Dengan akhlak yang kita miliki, dengan budi pekerti yang kita punya, dengan perangai halus yang kita punya, itu berarti kita telah berupaya untuk memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah nanti. Yang artinya kaum muslimin rahimakumullah, dengan beratnya timbangan kita di yaumul qiyamah nanti, kita mendapatkan masa depan yang sangat menyenangkan, masa depan yang sangat cerah, masa depan yang sangat membahagiakan, fi 'isyatir radiyah, pada kehidupan yang Allah ridai, dalam kehidupan yang senang, yang menyenangkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlakul karimah itu bukan semata-mata sopan santun duniawi, tapi lebih daripada itu, buahnya, hasilnya kita bawa, kita petik, kita raih nanti di yaumul qiyamah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, dikarenakan Islam ini betul-betul dinul akhlak, agama yang menjelaskan dengan rinci akhlakul karimah, membimbingkan dengan mulia akhlakul karimah, agama yang menebarkan rahmatan lil alamin. Maka di sini Islam, kaum muslimin rahimakumullah, memberikan beberapa aturan-aturan, bimbingan-bimbingan di dalam berakhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat muslimin secara umum. Targetnya itu untuk diri pribadi, dan yang kedua untuk masyarakat. Target untuk diri pribadi dengan akhlakul karimah yang kita amalkan nanti, kita menjadi muslim yang terbaik, kita menjadi muslim yang sempurna keimanannya, kita menjadi seorang muslim yang nanti di yaumul qiyamah berat timbangan amalnya. Itu manfaat pribadi. Ada pun kemanfaatan untuk masyarakat luas dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti luhur yang kita amalkan, yang kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat, akan membuahkan muamalah hasanah, interaksi yang baik di kalangan kaum muslimin. Di sana akan terwujud rasa saling bersaudara, ukhuwah Islamiyah. Di sana akan terwujud rasa saling menghormati, rasa saling mencintai, saling menyayangi, saling berbaik sangka, saling gotong royong, saling membantu, saling mengisi kehidupan yang tenang, yang damai, masyarakat yang indah dengan akhlakul karimah. Ketinggian akhlak dijaga, norma-norma diperhatikan, budi pekerti yang luhur ditampilkan. Yang tercipta suasana yang menyenangkan, kaum muslimin rahimakumullah. Masyarakat yang tenang, yang damai, yang adil, yang sejahtera, yang penuh keindahan. Itu target di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun terkait dengan bimbingan-bimbingan Islam dalam hidup bermasyarakat, sangat banyak. Dan harus mau tidak mau disebutkan satu persatu, supaya kita betul-betul menjadi muslim yang berakhlak sesuai dengan bimbingan agama. Jangan berakhlak sesuai dengan selera hawa nafsu. Berakhlakul karimah sesuai dengan bimbingan agama, dan menjadi muslim yang memiliki akhlakul karimah, muslim yang terbaik insyaallah taala.
ada sekitar 22 poin. Ada sekitar 22 poin paling tidak. Bimbingan Islam dalam hidup bermasyarakat. Disebutkan semua Pak ya? Disebutkan semua ya? 22 poin. Masya Allah. Baik. Yang pertama. Ayyusallima alaihi idza laqiyah. Mengucapkan salam kepada kaum muslimin apabila bertemu. Sampaikan salam kalau ketemu. Itu merupakan tegur sapa dan penghormatan Islam dengan mengucapkan Assalamualaikum. Ini yang minimal. Atau Assalamualaikum warahmatullah. Atau yang paling afdal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tegur sapa dan penghormatan yang diajarkan oleh Islam. Kalau berjumpa dengan kaum muslimin, jangan diam. Jangan seperti robot. Jangan kaku. Tapi ketika berjumpa dengan kaum muslimin, yang luwes. Disertai dengan tegur sapa. Yang syar'i. Dengan mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah. Salam yang kita sampaikan kepada saudara kita itu. Yang pertama ialah berisi doa. Kalimat Assalamualaikum. Semoga keselamatan, kesejahteraan untuk kalian. Mau tambahi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmat Allah, barokah Allah untuk kalian. Doa. Doa. Dan yang kedua kaum muslimin rahimakumullah. Salam yang kita sampaikan kepada kaum muslimin. Itu akan menumbuhkan rasa cinta. Rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Afshus salama bainakum. Rasul mengatakan kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga beriman. Belum sempurna iman kalian hingga kamu saling mencinta. Beliau mengatakan, apakah kamu mau saya beritahu suatu amalan yang kalau kamu lakukan akan tumbuh rasa saling cinta di antara kalian? Beliau mengatakan, afsus salama bainakum, tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Afsus salama bainakum, tebarkan salam di kalangan kalian. Maka dengan kita mengucapkan salam kepada kaum muslimin, di samping kita mendoakan keselamatan, rahmat, barokah untuk beliau, di sisi yang lain salam yang kita tebarkan itu berarti kita menebarkan rasa kasih sayang, menebarkan rasa cinta di kalangan kaum muslimin. Akan tercipta hubungan yang sangat indah, saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati antara muslimin tadi. Barakallahu fikum. Syar'i lagi. Syar'i lagi. Ini bimbingan Islam yang pertama.
akan lebih mulia lagi ketika diiringi dengan musafahah. Diiringi dengan musafahah, dengan jabat tangan. Tentunya yang putra dengan putra, putri dengan putri, atau putra dengan putri yang mahramnya, atau putri dengan putra yang mahramnya. Karena dalam Islam tidak boleh jabat tangan dengan putri yang bukan mahramnya. Ketemu dengan seseorang, kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijabat tangannya. Biasanya ada sesuatu yang dilafalkan kan begitu. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat, Pak. Barakallahu fikum. Tambah lagi doa-doa yang lainnya. Itu lebih indah lagi, lebih mempererat ukhuwah lagi, lebih mempererat kasih sayang lagi di antara mereka berdua yang saling bertemu tadi. Dan lebih daripada itu bisa menghapuskan dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā." Tidak ada dua orang muslim pun yang saling berjumpa lalu saling berjabat tangan, melainkan diampuni dosa mereka berdua sebelum berpisah. Sebelum berpisah. Jadi bayangkan, ketemu dengan seseorang, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mendoakan kebaikan, menebarkan kasih sayang. Jabat tangan setelah itu. Gimana kabarnya, Pak? Kalau semakin erat gitu kan, semakin kenceng gitu ya. Ada ikatan batin yang semakin kuat gitu. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak. Selagi belum berpisah ini. Selagi belum berpisah. Berguguran dosa mereka berdua. Ghufira lahuma. Diampuni dosa mereka berdua sebelum berpisah. Ya, kalau kita jabat tangannya lama, sambil tanya kabar, gimana kabarnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana anak-anak, bagaimana keluarga, Masya Allah. Terus begini, jabat tangan, gugur terus, berapa ya gugur nih, Pak? Luar biasa. Di sisi yang lain, semakin mempererat ukhuwah Islamiyah. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak mungkin ada dua orang muslim yang saling bertikai, yang saling bermusuhan, ketemu salam. Gak mungkin. Gak mungkin. Mungkin, Pak? Gak mungkin. Lah ya kok salam. Lihat wajahnya aja wis wegah. Lihat wajahnya aja sudah males. Kalau pas Jawa Magelang gimana? Wegah gitu ya? Gimana bahasanya? Wegah, Pak ya? Wegah. Lihat wajah, wegah. Ketemu dia, langsung lari. Saya semburat. Karena kelas itu. Maka ketika ada dua orang muslim yang bisa bertemu, kemudian satu sama lain saling uruk salam, saling mengucapkan salam, itu pertanda apa? Bersih hatinya. Tidak ada permusuhan dalam jiwa. Tidak ada pertikaian, tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan, tidak ada iri dengki, tidak ada hasad. Bersih itu hatinya. Sehingga mampu mengucapkan salam dengan sejuk, dengan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabat tangan. Jabat tangan itu semakin mempererat hubungan. Sudah dikasih doa keselamatan, barokah, rahmat. Menebarkan kasih sayang di kalangan kaum muslimin, gugur dosanya. Luar biasa. Itu bimbingan Islam. Lahir batin dunia akhirat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, di dalam bermasyarakat, prinsip yang satu ini harus digalakkan. Harus diramaikan. Harus ada program gerakan tebar salam di kalangan kaum muslimin. Kalau kita bikin program gitu ya, ini program GTS ini, Pak.
Gerakan tebar salam di kalangan kaum muslimin. Kan ada program GDN, Gerakan Disiplin Nasional gitu. Ini kita bikin GTS, Pak. Gerakan tebar salam. Bukan GTP loh, Pak. Itu kalau GTP kan Gerakan Tebar Pesona. Yang ini GTS, Pak. Gerakan tebar salam. Itu baru dua orang yang saling berjumpa, saling bertemu, sudah sedemikian rupa indahnya, sedemikian rupa eratnya. Lalu bagaimana kiranya kaum muslimin rahimakumullah kalau kemudian satu sama lain dari kalangan kaum muslimin, seluruh masyarakat kaum muslimin tebar salam. Alangkah indahnya masyarakat tadi. Alangkah islaminya masyarakat tadi. Alangkah saling mencintainya di antara mereka masyarakat tadi. Keselamatan di tengah-tengah mereka. Rahmat Allah di tengah-tengah mereka. Barokahnya Allah di tengah-tengah mereka. Dosa mereka sudah berguguran dengan jabat tangan di tengah-tengah mereka. GTS. Gitu ya. Gerakan tebar salam di kalangan kaum muslimin. Itu penting. Dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, satu hal penting harus dipahami. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islami khair?" Ya Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Beliau mengatakan, "Tud'imut ta'am wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Muttafaqun alaih dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Islam yang terbaik itu ialah engkau memberi makan orang lain yang membutuhkan. Dan engkau menyampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Nah, umum, yang penting semua kaum muslimin. Entah itu orang yang kamu kenal, sahabat karibnya kamu, yang biasa berhubungan dengan kamu, yang biasa interaksi dengan kamu, tetangga kamu, atau kaum muslimin secara luas. Ketemu mereka, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus masya Allah. Ketika tebar salam itu menyemarak di kalangan kaum muslimin, akan semakin indah masyarakat di tengah-tengah mereka. Tidak akan ada rasa permusuhan. Akan hilang rasa permusuhan, rasa kebencian, pertikaian, perseteruan, kedengkian, kedongkolan, kebencian, iri dengki. Hilang semuanya. Ketika ada gerakan tebar salam tadi. Gerakan tebar salam tadi. Itu yang dicanangkan dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah. Ini kalau dimulai dari instansi pemerintah yang kecil, itu luar biasa. Dimulai dari kalangan RT. Ya, Pak RT-nya tegas. Ini kaum muslimin semua, muslim kabeh. Ya, kita semarakkan gerakan tebar salam. Semua warga yang saling bertemu, salam. Putra dengan putra, putri dengan putri, putra dengan putri yang mahramnya, putri dengan putra yang mahramnya. Dimulai dengan Pak RT-nya dulu. Kalau Pak RT dulu yang memberikan contoh kan bagus gitu ya. Wah, Pak RT sudah memulai gerakan tebar salam ini. Yang lain ikut salam. Terus meluas. Pak RW, Pak Lurah, Camat, Kabupaten, masya Allah. Sak Magelang semuanya melaksanakan gerakan tebar salam. Wah, luar biasa itu. Itu baru satu prinsip itu. Sampai gemuruh itu salam di Magelang ya. Assalamualaikum. Kedengaran salam baik. Assalamualaikum. Luar biasa itu. Keselamatan untuk orang Magelang. Rahmat Allah untuk orang Magelang. Barokah Allah untuk orang Magelang. Luar biasa. Saling mencinta di antara mereka. Saling menyayangi di antara mereka. Luar biasa. Dan saling gugur dosa-dosa mereka tadi. Dengan jabat tangan yang mereka sebarkan. Ini yang pertama. Baru satu sudah kelihatan indahnya. Belum lagi yang lain. Ini yang pertama. Saya punya prinsip dan proyek dan program GTS. Itu istilah dari saya. Barakallahu fikum, sehingga tolong disemarakan. Gerakan tebar salam. Ya, gerakan tebar salam. Yang kedua,
Saya tak lihat jam dulu ini. Loh, saya masih lama. Soalnya nggak ada jam di depan saya. Ada jam di depan saya kan saya bisa noleh-noleh gitu. Yang kedua. Yang kedua ialah ayyuhibba lil muslimi ma yuhibbu li nafsihi wa yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi. Bimbingan yang kedua. Dia mencintai untuk saudaranya yang muslim apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan dia membenci untuk saudaranya yang muslim apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Ini luar biasa. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dari hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Ini dikaitkan dengan iman dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa sih yang dimaknakan dengan riwayat ini? Maknanya kaum muslimin rahimakumullah, Islam memberikan bimbingan kepada kita supaya kita menjadikan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini sama seperti diri kita sendiri. Mereka semua kita jadikan sebagai satu jasad seperti jasadnya kita sendiri. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa saling cinta di antara mereka, saling mengasihi di antara mereka, saling bantu-membantu di antara mereka, diumpamakan seperti sebuah jasad. Sebuah jasad. Itu yang dikatakan atau yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dikarenakan sebuah jasad, kaum muslimin rahimakumullah, maka kebaikan-kebaikan apapun yang kita inginkan untuk kita dapatkan, untuk kita raih, untuk kita rasakan, kita pun juga berharap supaya seluruh kaum muslim mendapatkannya. Kita sebagai insan yang beriman tentu menginginkan supaya kita sebagai muslim yang baik, yang akidahnya bagus, yang taat ibadah kepada Allah, akhlaknya baik, muamalahnya baik, adabnya baik. Kan begitu. Kita pun juga mengharapkan semua muslimin mendapatkan yang sama. Mendapatkan semua muslimin akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik, adabnya baik, semuanya baik. Kita kepingin, fitrahnya kita ya, kita ini kepingin supaya rezekinya lancar. Ya Pak ya. Udah kok diam. Ya Pak ya. Nah, fitrah. Kita kepingin rezekinya kita lancar.
Kehidupan kita senang, menyenangkan, membahagiakan. Kita pun juga menyenangi, mengharapkan seluruh muslimin rezekinya lancar, kehidupannya tenang, damai, sejahtera, menyenangkan. Itu pengertiannya. Kita kepingin jasadnya kita tuh sehat. Badan sehat walafiat, tidak ada penyakitnya, Masya Allah. Kita pun juga mengharapkan seluruh muslimin sehat walafiat. Demikian seterusnya. Itu pengertiannya. Mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk diri sendiri. Gitu ya? Barakallahu fikum. Kita sebagai insan paling tidak suka ketika dicaci maki sama orang lain. Paling tidak suka ketika kita dihinakan sama orang lain. Maka begitu pula kita jangan mencaci maki orang lain, jangan menghinakan orang lain. Nah gitu ya. Kita kepingin harta kita jangan sampai diambil sama orang lain. Kita gak rela ada maling, perampok yang merampok hartanya kita. Kita pun juga demikian, jangan maling hartanya orang lain, jangan merampok hartanya orang lain. Kita paling tidak suka dizalimi sama orang lain. Gak suka disakiti hati kita oleh orang lain. Begitu pula jangan menzalimi orang lain. Jangan pula menyakiti hatinya orang lain. Itu prinsip. Tidak beriman kalian hingga mencintai untuk saudaranya apa yang kamu cintai untuk diri sendiri. Membenci untuk saudaranya seperti dia membenci untuk diri sendiri. Ini penggambaran ukhuwah Islamiyah yang sedemikian erat di kalangan kaum muslimin. Seperti satu jasad. Yang disebutkan dalam hadis yang lain seperti sebuah bangunan yang sangat kokoh. Kita merasakan suka dan duka bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain. Ketika muslimin gembira, kita gembira. Ketika mereka bersuka cita, kita bersuka cita. Ketika mereka bahagia, kita bahagia. Ketika mereka sengsara, kita juga sengsara. Ketika mereka sedih, kita juga ikut sedih. Barakallahu fikum. Itu prinsip yang sangat mulia yang dicanangkan dalam Islam. Ini luar biasa. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah. Ketika orang itu punya prinsip mencintai untuk saudaranya, seperti apa yang dia cintai untuk diri pribadi, dia akan berupaya sekuat tenaga memberikan kebaikan-kebaikannya untuk kaum muslimin. Dia akan menyayangi muslimin, menghormati mereka, menolong mereka, membantu mereka, mencintai mereka, menebarkan akhlakul karim di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena secara pribadi kepingin dibegitukan oleh kaum muslimin. Dan akan hilang semua bentuk perangai-perangai yang tercela. Semua bentuk perangai-perangai yang gak terpuji, yang jahat-jahat. Tidak akan ada permusuhan. Tidak akan ada saling membenci. Atau saling bertikai. Atau yang semisalnya. Tidak akan ada. Kenapa? Dikarenakan dia pribadi tidak rela dirinya dimusuhi oleh orang lain. Maka dia pun tidak akan bisa memunculkan permusuhan kepada orang lain. Intinya, gambarkan seperti satu jasad. Satu tubuh. Satu tubuh kaum muslimin rahimahullah. Tidak akan ada orang rela tubuh kita itu disayat-sayat berdarah. Tidak bakal ada yang rela. Tidak bakal ada yang mau tubuh kita hilang satu. Tidak ada yang mau. Resapi baik-baik. Itulah yang diinginkan oleh Rasul SAW di dalam bermasyarakat. Hendaknya seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin itu seperti saudara. Bahkan seperti diri sendiri. Yang saling mencinta, saling menghormati, saling menyayangi. Jangan saling bermusuhan, jangan saling membenci, jangan saling berburuk sangka. Ini prinsip kedua yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW. Tidak tahu namanya apa ini.
Yang penting gerakan mulia yang dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Dan ingat, ini tidak memandang daerah, tidak memandang kasta, tidak memandang status. Siapapun dari kalangan kaum muslimin, saudara kita. Setinggi apapun kasta dia, saudara kita. Serendah apapun kastanya, saudara kita. Apapun statusnya di tengah-tengah masyarakat, saudara kita. Kita cintai sebagaimana mencintai diri sendiri. Kita benci untuk dia sesuatu yang kita benci untuk kita sendiri. Entah itu orang Magelang, entah itu orang Jogja, entah itu orang Semarang, entah orang Surabaya, entah orang Gresik, entah orang Sidayu, entah orang manapun. Sama. Kita bersaudara. Jadi satu. Saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah. Ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan pada saudara kita, kita akan berupaya untuk meredamnya. Berupaya untuk mendakwainya. Berupaya untuk meluruskannya. Supaya jangan sampai saudara kita tadi itu menyimpang. Atau sesat. Atau salah jalur. Maka ada yang namanya prinsip dakwah ilallah. Ada prinsip yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ada prinsip untuk menegur di kalangan kaum muslimin. An-nasihah. Ada prinsip at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Untuk meluruskan yang menyimpang tadi. Ketika ada orang yang menyimpang, sedih hati kita. Seakan-akan kita yang menyimpang. Maka kita berusaha untuk menyelamatkan dia dari penyimpangan tadi. Demikian seterusnya kaum muslimin rahimakumullah. Begitu indah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam berhubungan bermasyarakat. Barakallahu fikum. Satu lagi, karena waktunya kayaknya nih ya. Iya nih, kurang 10 menit nih. Satu lagi untuk sesi pertama ini. Itu lagi. Masya Allah. Ini nampaknya 22 poin nggak tercapai ini. Itu nggak ada masalah. Yang ketiga. Ayya'fuwa an zallatihi. Wa yastura an auratihi. Memaafkan ketergelinciran saudara kita kaum muslimin. Dan menutupi aurat saudara kita kaum muslimin. Menutupi auratnya, celahnya, aibnya, cacatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini prinsip yang sangat mulia. Kita harus sadar dan harus paham. Kita itu adalah Bani Adam. Tempatnya alpa dan kesalahan. Kita itu adalah makhluk yang kurang, bukan makhluk yang sempurna. Makhluk yang banyak cacatnya. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah malam dan siang. Dan aku yang akan mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepada aku akan ampuni dosa kalian. Itu nas dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Kalian-kalian ini wahai Bani Adam, makhluk yang banyak salahnya, yang selalu berbuat kesalahan, yang memiliki cacat, yang memiliki aib, kekurangan-kekurangan, ketergelinciran, kealpaan, kekhilafan. Itu watak kalian yang dasar. Ini satu hal yang harus kita
Fahami kaum muslimin rahimakumullah. Masing-masing kita ini enggak ada yang sempurna, banyak cacatnya, banyak celahnya. Maka tatkala kita berinteraksi, bermuamalah, berakhlakul karimah kepada sama-sama Bani Adam, artinya kita harus bersiap-siap mendapati sekian banyak cacat dari teman kita yang muslim tadi. Bersiap-siap mendapati segudang kesalahannya dia. Anda pun juga begitu, bersiap-siap diketahui aib Anda oleh teman Anda. Siap-siap diketahui cacat Anda oleh orang lain. Oleh karena itulah, dikarenakan kita sebagai makhluk yang banyak aibnya, yang banyak cacatnya, yang banyak celahnya, Islam memberikan bimbingan yang sangat mulia. Yaitu memaafkan ketergelinciran seseorang dan menutupi keaiban-keaiban orang lain. Ditutupi, bukan dibongkar. Bukan disebarluaskan. Bukan dijatuhkan. Tutupi. Kemudian, nasihati. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang memiliki sifat yang mulia semacam ini, suka memaafkan orang lain. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa ialah orang-orang yang mampu menahan amarahnya kepada orang lain padahal dia mampu melampiaskannya. Wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan kesalahan orang lain. Cermati baik-baik kaum muslimin rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan langsung kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah mengatakan di An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah memaafkan, hendaklah memberikan toleransi. Apa kamu tidak suka Allah mengampuni dosa kalian? Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah turun berkaitan dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah memerintahkan beliau memaafkan kesalahan orang. Toleransi dengan khilafnya orang. Dikasih jaminan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa apa ini kaum muslimin rahimakumullah? Ini terjadi pada peristiwa efek di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana orang-orang munafik pada masa itu menuduh istri Rasul alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu anha, selingkuh. Itu tuduhan yang sangat besar. Yang dituduh itu istrinya Rasul. Itu berarti menuduh langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu difahami, Aisyah radhiyallahu anha itu putrinya siapa? Putrinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Heboh masyarakat. Hampir 1 bulan penuh tidak turun wahyu ketika itu. Sehingga banyak khabar tersiar, fitnah semakin besar, api fitnah semakin menyala-nyala, dan banyak korban. Ada beberapa sahabat yang terkena korban isu kaum munafikin. Di antaranya ialah seseorang yang merupakan kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang selama ini beliau bantu, yang selama ini beliau tanggung kehidupannya. Ternyata terbawa isunya kaum munafikin ikut bersuara menuduh putrinya beliau berselingkuh. Maka ketika turun ayat An-Nur, ayat yang ke-10 dan setelahnya yang menjelaskan kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha, berita yang disampaikan munafikin itu dusta. Marah. Kan begitu ya? Marah sebagai seorang bapak. Ya kamu ini sudah tak bantu,
tak tanggung kehidupan kamu selama ini. Lah kok tega kamu menuduh putri saya selingkuh. Marah Pak ya? Wajar itu kemarahan. Marah besar. Beliau saya mengatakan, demi Allah aku tidak akan lagi bantu dia. Lumrah ya. Wajar ya Pak. Demi Allah aku tidak akan lagi menanggung kehidupan dia. Setelah apa yang dia ucapkan tentang Aisyah radhiyallahu anha. Orang tua mana yang gak sakit hati ketika putrinya ditikam dengan tuduhan yang sangat keji semacam itu. Tidak usah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Putri kita sudah ditikam oleh seorang munafik. Putri kamu selingkuh. Ya yang menikam ini orang yang selama ini kamu bantu. Yang selama ini kamu tanggung kehidupannya. Kamu punya jasa yang banyak kepada dia. Ternyata menikam putrinya kamu. Ternyata tuduhannya salah. Itu kira-kira perasaan Anda gimana ketika itu? Oh itu marah. Apalagi orang Magelang ya. Wah, itu gak karu-karuan. Yang biasanya kalem, langsung muntap amarahnya. Ini dikasih hati. Jarang pelo itu. Sudah dikasih hati, sudah dikasih bantuan, dikasih ide segala macam. Nah kok ternyata menikam putri saya. Al-muhim marah besar. Itu putri bapak. Siapa putri bapak dan siapa itu bapak? Ini sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makhluk yang paling mulia setelah nabinya. Dan yang ditikam itu putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang merupakan istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ummul mukminin, wanita yang paling faqih, yang paling mulia sepanjang masa setelahnya. Apa enggak semakin marah itu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq? Tetapi perhatikan di sini. Ketika sahabat yang mulia Abu Bakar tadi marah, emosi dengan tindakan orang yang selama ini dia bantu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya meminta sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk memaafkan. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkan mereka. Toleransi kamu dengan kekhilafan mereka. Apa kamu gak suka Allah mengampuni dosa kamu? Wah subhanallah, sahabat yang mulia tadi langsung taat. Ya, saya maafkan, saya toleransi. Dan demi Allah aku tidak akan memutus bantuan aku kepada dia selama-lamanya. Dalam keadaan sudah ditusuk-tusuk perasaan beliau. Dalam keadaan putrinya ditikam kehormatannya. Tapi luar biasa. Itulah keimanan yang dimiliki sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita masih punya siapa memaafkan kesalahan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi kesalahan saudara kita muslim yang sifatnya itu ringan. Ya, yang sifatnya itu ringan. Ada orang yang nyeletuk, entah sambil guyon dan segala menyeletuk tentang kita. Siapa dia Pak Fulan itu? Tajir gaya kayak ngono. Nah, gitu. Ini orang sudah dibantu selama ini, sudah dikasih tunjangan hidup selama ini. Di belakang main tikam aja gitu. Mungkin kita bakal marah sama dia. Susah memaafkannya. Nah ya kok kayak gitu. Itu tikamannya belum sampai ke kulitnya Anda. Masih lebih tajam tusukan kaum munafikin kepada Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar aja bisa memaafkan, masa kamu tidak bisa? Maafkan dia. Mungkin dia lagi berseloroh, mungkin dia lagi bergurau, tegur dia dengan sebaik-baiknya. Itu prinsip yang baik dan benar. Saling memaafkan, saling menutupi aibnya orang lain. Kalau demikian yang terjadi, maka akan tenang kehidupan masyarakat itu. Tapi kalau prinsipnya masyarakat itu main bongkar-bongkaran, ya sudah Pak, rusak yang namanya hidup bermasyarakat. Nah, saling bongkar-bongkaran,
Bapak itu dah, wah dia itu orangnya begini. Banyak banget. Kok nggak ada baiknya ya? Iya jelek semuanya. Yang merasa terbongkar. Wah, siapa dia? Oh, podo ae. Pak Fulan, dia juga begini. Dibongkar semuanya. Nah kalau main bongkar-bongkaran, kira-kira yang terjadi saling mencinta atau saling membenci? Saling membenci. Permusuhan ataukah keindahan? Permusuhan. Dan itu yang tidak diinginkan dalam agama. Tidak diinginkan dalam Islam. Maka sadarilah, masing-masing kita punya kesalahan. Sadarilah, masing-masing kita punya cacat, punya keaiban, punya kekurangan. Maka tatkala kita mendapati ada keaiban seorang muslim yang kali pertama, tutupi. Maafkan, baru kemudian nasihati dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, beliau mengatakan al-mu'minu mir'atu akhi. Idza wajada fihi 'aiban aslahahu. Seorang mukmin itu ibarat cermin bagi saudaranya. Kalau dia mendapati ada keaiban pada saudaranya, maka diperbaiki. Maafkan, tutupi kesalahan, perbaiki, nasihati dengan cara yang baik. Itu prinsip. Nah, kalau kemudian tadi saling bongkar-bongkaran, Pak, itu yang terjadi suudzon terus itu. Buruk sangka terus itu. Buruk sangka terus. Itu perkara yang meresahkan masyarakat. Maka jadilah masyarakat yang lebih dewasa, lebih ke depan pandangannya, lebih dingin otaknya, tenang. Sesuatu kok ada yang meresahkan. Sebentar, ada apa itu? Dekati langsung. Nasihati secara langsung. Ada apa ini? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Sehingga semuanya enak. Tapi kalau semua memandang dari jauh, kok kayak gitu ya? Wah, jangan main bongkar-bongkaran aib. Yang lain, itu kok juga begitu ya? Jangan main bongkar-bongkaran aib. Rusak kehidupan masyarakat. Maka prinsipnya, tutupi kesalahan. Maafkan kesalahan. Dan luruskan kesalahan. Tutupi, maafkan, luruskan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jam 11:05 ya, Fan ya. Ini 3 poin barakallahu fikum yang bisa disampaikan pada kesempatan pertama kali. Dan insyaallah akan teruskan nanti pada zuhur insyaallah taala. Masya Allah. Bagaimana jawaban salam yang benar? Waalaikumsalam. Oh, anak pikir apa tadi or? Atau gitu ya. Udah ada campuran bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, masya Allah. Ataukah waalaikumsalam? Nah, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih afdal dengan tambahan alif lam. Waalaikumsalam. Cuman orang Indonesia kadang nyari gampangnya. Waalaikumsalam. Sehingga diupayakan lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita dikasih penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Jadi kalau dikasih salam assalamualaikum, yang semisal waalaikumsalam. Lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah salam yang tidak perlu dijawab? Adakah salam yang tidak perlu dijawab? Sebatas pengetahuan saya, hanya ada 2 permasalahan di sini. Yang pertama ialah kalau salam itu disampaikan oleh seorang wanita yang bukan mahram kita, dan kalau kita jawab menimbulkan fitnah.
Hanya itu. Itu jangan dijawab. Dalam rangka apa? Meredam fitnah. Nah, misal. Ada gang sempit nih. Mana gang sempitnya ya, Pak? Nah, itulah ya gang itu ya. Nah, yang setapak menuju ke tempat wudhu tadi itu. Nah, ada seorang pemuda muslim. Ada pemudi muslim. Pemudi muslimah kok muslim. Pemudi yang muslimah. Lanang yang ganteng, wedok ayu. Bukan mahramnya. Nyampaikan salam itu yang putih tadi. Assalamualaikum gitu. Senyumnya manis. Waduh, yang pemudanya itu sudah salah tingkah sendiri ini. Nah, itu menimbulkan fitnah. Dalam kondisi yang demikian, enggak dijawab. Nah, ngeloyor saja. Kenapa? Khawatir fitnah. Ketika nanti dijawab, Waalaikumsalam, senyum juga begitu. Wah, setannya muncul di tengah-tengah mereka. Akhirnya apa? Terjadi hal-hal yang diinginkan dalam agama. Itu kondisional. Ya, ketika betul-betul khawatir fitnah. Adapun yang kedua, terkait dengan salam yang disampaikan oleh ahli kitab atau non-muslim. Kalau kita mengetahui dengan pasti dia non-muslim. Itu pun dirinci. Kalau non-muslim itu mengucapkan kepada kita assalamualaikum dengan tafal lam. Tapi assalamualaikum itu maknanya kebinasaan atas kalian wahai muslim. Itu doa kejelekan. Assalamualaikum. Maka Rasul memberikan contoh dijawab dengan kata-kata waalaikum. Kamu juga. Gitu. Itu artinya. Tapi kalau non-muslim tadi mengucapkan salam dengan lam, assalamualaikum. Jelas kamu dengarkan dengan telinga kamu. Salamnya betul-betul salam. Assalamualaikum. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Ahkam Ahli Dhimmah. Dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam rangka untuk menunjukkan keadilan Islam. Kita jawab dengan jawaban yang setimpal. Waalaikumsalam. Ya, Allah mengatakan dalam firman-Nya wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Hanya itu. Selebihnya dijawab salamnya. Ada lagi yang ketiga ya, Pak. Yaitu apabila saya baru ingat, yang ketiga ialah ketika yang menyampaikan salam adalah seseorang yang terjatuh dalam gelimangan bid'ah. Gelimangan maksiat. Dikenal sebagai ahli maksiat nomor 1 sudah. Dikenal sebagai tokoh bid'ah yang paling top sudah bid'ahnya itu. Dan secara kemaslahatan itu ada. Tatkala kita tidak menjawab salamnya. Maka tidak dijawab salamnya. Sebagaimana Rasul pernah melakukannya kepada sebagian pihak yang dikhawatirkan terkena penyakit kemunafikan. Tapi ini pertimbangan maslahat dan madarat. Barakallahu fikum. Hanya itu. Selebihnya tidak ada. Dijawab ya. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Menjawab hukumnya wajib. Apakah demonstrasi atau mendemo pemerintah termasuk membongkar aib sesama muslimin? Masya Allah. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Di dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah dikecam tindakan pemberontakan penguasa atau tindakan-tindakan yang semakna dengan itu. Termasuk di dalamnya demonstrasi, unjuk rasa, membongkar aib penguasa di depan halayak ramai, orasi di depan umum, membongkar kebijakan-kebijakan penguasa yang kurang aspiratif dan semisalnya. Dikecam dalam Islam. Dikecam dalam Islam. Terlalu banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata maitatuhu jahiliyah." Barang siapa yang mendapati dari penguasanya sesuatu yang dia enggak suka, hendaklah dia sabar.
Sebab barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah, dari penguasanya, satu jengkal saja, lalu dia mati, maka mati jahiliyah. Pengertian berpisah dari jamaah, berpisah dari penguasanya. Menghujat penguasa dengan ucapan-ucapannya, menghujat dengan tindakan-tindakannya dan segala macamnya. Itu termasuk bentuk khuruj, keluar dari ketaatan kepada penguasa. Itu dikecam dalam Islam. Orang yang berbuat demikian dan dia mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Wallahul musta'an. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu difahami dengan baik. Islam dalam hal berinteraksi dengan penguasa muslim memberikan bimbingan mulia kepada kaum muslimin supaya menjadi warga negara yang taat. Senantiasa mentaati dan mendengarkan penguasa-penguasa mereka yang muslimin. Walaupun mereka orang yang zalim, walaupun mereka orang yang kejam, walaupun dia orang yang sadis, walaupun statusnya budak, walaupun orangnya nggak ganteng, walaupun orangnya cacat fisik, walaupun jelek dan segala macamnya. Selama dia muslim dan bukan dalam hal maksiat kepada Allah, harus mentaati. Rasul alaihissalam di akhir hayatnya, ketika memberikan wasiat kepada para sahabatnya, beliau memberikan wasiat. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiat kepada kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun dipimpin budak Habasyah. Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyi mujadda'ul atraf, kata Rasul. Dengarkan penguasa kamu, taati penguasa kamu, walaupun kamu dipimpin seorang budak dari Habasyah yang cacat fisik, ujung-ujungnya putus, ujung hidungnya putus, ujung telinganya putus, ujung jemarinya putus. Taati dia, dengarkan dia. Ini prinsip Islam yang sangat mulia, memberikan bimbingan kepada para masyarakat kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang taat, patuh kepada penguasanya di dalam perkara-perkara yang baik, bukan perkara maksiat, selama penguasanya muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia kejam. Ini dalam rangka untuk mewujudkan dan menciptakan suasana berbangsa dan bernegara yang damai, yang sejahtera. Penguasa zalim itu dia sendiri yang zalim. Penguasa KKN, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting negaranya adil, yang penting negaranya aman, negaranya sejahtera, masyarakatnya tenang, tidak ada huru-hara, kondusif. Itu yang terpenting. Kuncinya dari warga negaranya. Jadilah warga negara yang taat dan patuh pada penguasanya. Maka dilarang menghujat, dilarang demonstrasi, unjuk rasa, dilarang mengkudeta penguasa dan segala macamnya. Semua dilarang. Itu semua dalam rangka untuk menjaga kewibawaan penguasa dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Itu adalah bentuk keindahan Islam dan rahmat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, sehingga dari keterangan-keterangan hadis di atas, kita sebagai kaum muslimin mengecam tindakan siapapun yang merusakkan negaranya. Ya, mengecam tindakan siapapun yang membuat onar dalam sebuah negara. Itu sangat dikecam dalam Islam. Barakallahu. Lebih dikecam lagi kalau sampai pada tingkat mengatasnamakan Islam. Ini lebih dikecam lagi. Kenapa? Dikarenakan tindakan semacam itu mencoreng-coreng muka Islam. Sekali lagi, Islam itu mengajarkan rahmat, mengajarkan kemaslahatan, mengajarkan keindahan, mengajarkan keberkahan, mengajarkan keadilan, mengajarkan semua perkara yang indah yang baik. Itu Islam. Dan Islam mengecam semua tindakan kezaliman, permusuhan, pertikaian, kedengkian, permusuhan, dan semua hal yang jelek. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Apakah akhlakul karimah juga meliputi hubungan kita dengan Allah? Jawabannya betul. Itu akhlakul karimah kita kepada Allah. Kalau yang tadi akhlakul karimah kepada makhluk, kepada masyarakat.
Kalau jawabannya iya, apa contohnya? Masya Allah. Akhlakul karimah kepada Allah itu diwujudkan dengan 3 perkara. Yang pertama, ialah mentaati perintah-perintah Allah. Mentaati perintah-perintah Allah. Perintah dikerjakan, larangan tinggalkan. Yang kedua, membenarkan berita-berita Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dari Allah. Ini 3 perkara yang merupakan akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mentaati perintah Allah, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Yang kedua, membenarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ialah kita bersabar dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu. Masih ada waktu. Masya Allah, tabarakallah. Kita dianjurkan untuk silaturahmi kepada kerabat. Pertanyaannya, apa fadilahnya amalan ini? Bagaimana batasan kerabat yang harus kita jadikan, yang harus menjalin silaturahmi dengan mereka? Masya Allah. Terkait dengan fadilahnya, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang kepingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi dengan kerabatnya. Rezeki lancar, panjang umur, itu pahalanya. Ya, semakin Anda baik dengan kerabat, semakin Anda bagus dengan kerabat, semakin panjang umur Anda dan semakin lancar rezeki Anda, alias barokah hartamu, barokah umurmu. Yang namanya kerabat meliputi bapak ibu kita, kakek nenek sampai ke atas, anak-anak kita, putra putri, cucu cicit sampai ke bawah. Saudara saudari kita yang kandung, yang sayang seibu, saudari, meliputi ponakan-ponakan kita, meliputi paman-paman bibi kita, baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu, juga meliputi sepupu-sepupu kita sampai ke bawah. Itu adalah kerabatnya kita semua. Ada kerabat yang dekat, ada kerabat yang jauh. Mereka semua harus disambung silaturahminya. Barakallahu fikum. Nah, itu juga sekali lagi menunjukkan keindahan Islam dalam bermasyarakat, secara khusus kepada kerabat, silaturahim. Semakin indah, semakin erat hubungan kita dengan kerabat, semakin mulia kita, semakin lancar rezekinya, semakin panjang umurnya insyaallah. Apakah ada sunnahnya bagi kita sebagai muslimin untuk menjadikan salah satu atau sebagian saudara kita se-Islam sebagai teman dekat, untuk supaya bisa saling memahami, saling membantu kesulitannya secara khusus, bukan secara umum? Jawabannya ada. Dan itu memang realita gitu. Ada sahabat karib, ada sahabat umum, ada muamalah khusus untuk teman karib kita, ada muamalah untuk kaum muslimin secara umum. Ya, ada sunnahnya. Dan Rasulullah SAW memberikan bimbingannya, aturannya. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan isnad yang hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib. Yang pertama menunjukkan ada sahabat karib. Yang kedua, Rasul SAW memerintahkan kita untuk selektif di dalam mencari
Sahabat karib. Ringkasnya disebutkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum. Ada 5 kriteria. Ya, 5 kriteria seseorang yang layak kita jadikan sebagai sahabat karib. Sahabat karib ya, sahabat dekat. Yang pertama ialah ayyakuna aqila. Dia orangnya berakal, cerdas. Jangan bersahabat dengan orang bodoh atau orang idiot. Yang cerdas, yang punya akal sehat. Yang kedua, ayyakuna hasanal khuluq. Akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Yang ketiga, ghaira mubtadi'in, bukan ahli bid'ah. Artinya harus bersahabat dengan ahli sunnah, orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul alaihi wasallam, bukan sebagai ahli bid'ah. Yang keempat, ghaira fasiqin. Dia bukan orang fasik. Bukan orang fasik, bukan orang yang suka berbuat kemaksiatan. Artinya bersahabat dengan orang yang soleh. Orang yang soleh, yang baik ibadahnya, yang giat ibadahnya, bukan orang yang fasik, bukan orang yang fajir, bukan orang yang mursal. Gitu. Yang kelima ialah ghaira harisin 'ala dunia. Bukan seseorang yang punya ambisi keduniaan. Bukan orang yang punya ambisi keduniaan. Artinya bersahabatlah dengan orang yang bersahaja dalam kehidupannya. Boleh kaya, tapi dia sederhana, bersahaja. Kelihatan zuhudnya, tidak menampilkan kekayaan dia, tidak menampilkan ambisi yang kuat untuk mengejar dunia. Ini 5 kriteria. Berakal, berakhlakul karimah, bukan ahli bid'ah, bukan orang fasik, bukan orang yang memiliki ambisi dunia yang sedemikian rupa. Barakallahu fiikum. Apakah berdosa jika kita menyinggung perasaan orang lain, padahal kita nggak sengaja membuat hatinya sakit? Iya. Oleh karena itu ya, kita dianjurkan dalam Islam satu kaidah yang sangat agung, yang sangat mulia dalam bermasyarakat, ialah mura'atu syu'ur namanya. Mura'atu syu'urin nas. Memperhatikan perasaan orang lain. Ya, memperhatikan perasaan orang lain. Sehingga ya, tatkala kita bicara itu harus hati-hati, jangan ceplas-ceplos gitu. Ceplas-ceplos ngomongnya, ternyata ada bahasa-bahasa, kata-kata yang menyakitkan hati. Wah, langsung tersinggung dia. Dosa tuh. Begitu ngerti dia tersinggung, minta maaf. Minta maaf. Juga tingkah laku kita, tindak tanduk kita dijaga. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain tadi kecewa. Itu namanya mura'atu syu'urin nas. Memperhatikan perasaan orang lain. Jadi nanti akan memunculkan etika yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Jadi ketika mau bicara, mau ngomong sesuatu, kayaknya ada yang tersinggung ini. Jangan. Ganti dengan ucapan yang lain, yang bahasa yang lain, yang sekali tidak menyinggung orang lain. Ya. Ini harus minta maaf. Apalagi dengan unsur kesengajaan, itu menunjukkan orang yang jelek. Barakallahu fikum. Kapan diperbolehkan menyebarkan aibnya orang lain? Masya Allah. Oh, senang yang gini-gini ya. Jawabannya barakallahu fikum. 1. Kalau keaiban tadi dilakukan secara terbuka. Paham ya maksud? Kalau keaiban tadi dilakukan oleh pelakunya secara terbuka. Semua orang tahu. Atau dia cerita. Semua orang tahu. Dalam kondisi yang demikian ya sudah. Tidak ada lagi tedeng aling-aling. Sisam. Kita bahasanya orang Jawa Timur ya. Apa kalau agak kasar sedikit. Sisam sekalian. Salah siapa kalau kemudian dia mengerjakan secara terang-terangan semacam itu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Misalkan
Cerita dia. Bangga gitu. Saya kemarin baru saja berhasil mengorupsi dana APBD 1 miliar. Baru saya. 1 M. Jangan tanggung-tanggung. 10 juta. Dikit 1 M. Loh, seneng. Ya sudah, bilang aja. Fulan koruptor. Fulan garong. Fulan maling. Selesai. Kenapa? Oh, dia melakukannya terang-terangan. Yang pertama. Yang kedua. Apabila ada kemaslahatan besar bagi kaum muslimin atau bagi pelakunya ketika dibongkar aibnya. Kalau untuk pelakunya, jerah dengan dibongkar aibnya. Untuk kaum muslimin, terselamatkan dari keaiban orang tadi. Itu pertimbangan maslahat dan madarat. Kalau ada maslahatnya. Kalau tidak ada, tutup. Itu hukum asal. Tapi kalau kita mendapati aibnya orang lain, tutup. Jangan dibongkar. Maafkan. Nasihati. Luruskan. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Sehingga membongkar aibnya orang itu terjal jalurnya, Pak. Jadi nggak sembarangan, ketat aturannya, betul-betul dipertimbangkan matang. Begitu ada kemaslahatan besar dibongkar, bongkar. Jadi sekali bongkar itu dar meledak, heboh begitu. Orangnya kapok. Muslimin paham akan penyimpangan dia sehingga bakal mengikuti keaiban-keaiban dia. Oh, 11:30 toh. Panas kok. Sering terjadi ikhwan bertemu dengan ikhwan mengucapkan salam. Namun jika bertemu orang awam, ikhwan jarang sekali mengucapkan salam. Mohon nasihatnya. Dari tadi saya nasihatkan. Ya tadi poin pertama saya sampaikan itu nasihatnya. Makanya gerakan tebar salam. Saya kan sebutkan yang dikasih salam orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Saya kan sebutkan tadi, ketika ketemu orang jangan kayak robot. Jangan kayak robotnya di remote gitu loh. Jangan. Tapi ketika ketemu orang yang luwes, yang supel, apalagi dia seorang laki-laki muslim, apalagi lebih tua daripada antum. Ketemu orang, assalamualaikum. Dahului mereka dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jabat tangan. Tanya kabar. Bagaimana kabarnya Pak? Dengan senyum yang manis. Jangan sambil ngece kayak gitu. Senyum yang manis. Satu gerakan tebar salam. Itu saja sudah bisa mengambil hati sekian banyak orang. Ya. Jadi mumpung di sini nih. Jadi kalau ada masyarakat sekitar ini yang melihat teman-teman saya yang pakai jubah-jubah ini kok kaku-kaku Pak, dijewer telinganya Pak, jewer telinganya itu, mas, sopo iki gitu ya, salam dulu mas, ojo ngeloyor ae gitu. Tapi ya husnudzon, mungkin kok tumben ketemu nggak salam, mungkin dia lagi pusing kepalanya, lagi suntuk, lagi ada problem besar sehingga buntu, lagi gelap di pikirannya sehingga nggak ngerti ada orang lewat dan segala macam. Nah, tegur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada mas. Oh, iya gimana Pak? Aduh, kok nggak salah mas? Iya Pak, maaf. Saya lagi pikiran saya lagi besar nih. Nah, Bapak yang gantian menghibur dia, menenangkan dia. Al-muhim interaksi yang baiklah sesama lain, barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, terutama antum-antum yang sudah mengerti agama Allah, yang sudah banyak membaca ayat, membaca hadisnya Rasulullah SAW, itu harus menjadi pihak pertama yang memberikan contoh yang baik kepada semua kaum muslimin, terutama dalam bab tegur sapa tadi. Maknanya sebarkan, galakkan gerakan tebar salam. Gitu ya. Nah, sudah 11:30.
Iya. Selama kita nggak tahu sebarkan salam. Baru ada larangan dalam Islam. Kalau kita tahu dengan pasti dia non-muslim. Maka kita tidak diperbolehkan untuk mendahului dia mengucapkan salam. Rasul mengatakan dalam hadisnya, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Kalian jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu kalau kamu tahu dengan pasti ini non-muslim. Jangan dahului dia salam. Diam aja. Loh kok kasar begitu? Memang begitu sikapnya muslim kepada non-muslim pada hukum asalnya. Cemberut. Kok negur dia? Ya, tegur dengan teguran yang sama. Kok salam dia? Ya, kita kasih salam yang sama. Waalaikumsalam. Kok enggak? Ya diam aja. Gimana lagi? Non-muslim. Ada batasan tersendiri. Tapi kalau kita nggak kenal siapa dia kita nggak tahu. Salam. Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Salantum, enak ada motor, begitu ya di kawat jalan-jalan kampung begitu, gitu. Ada pemuda-pemuda atau ada beberapa orang bapak lagi di pinggir jalan begitu. Jangan langsung lewat aja, meng begitu. Wah ini gak punya adab namanya, gak punya akhlak namanya ini. Caranya bagaimana? Dipelankan. Lebih etika lagi kamu matikan, kamu tuntun. Duh, ketawa. Dikasih tahu malah ketawa, tuntun. Ya. Terus kamu sampaikan salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat tangan mereka masing-masing. Selesai, baru kamu pergi. Itu etika yang sangat mulia, yang sangat bagus barakallahu fikum. Yang semacam ini akan membukakan hati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu ada kejadiannya, ada kasus, ada kejadian yang sangat indah. Tapi cukup lama peristiwanya. Ada seorang ya kan, Masya Allah gitu ya. Seperti yang saya terangkan tadi. Barakallahu fikum. Dia tergolong baru tempat itu. Di tengah-tengah masyarakat umum yang luas. Dia tergolong baru. Ya dengan pakaian yang sebagaimana yang itu pakai selama ini, pakaian sunnah. Dengan jubah panjang segala macamnya. Jujur kita mengatakan, di tengah-tengah masyarakat itu pemandangan yang asing bagi mereka. Kecurigaan itu muncul, siapa orang ini? Kok tahu-tahu gini, jangan-jangan begitu ya. Tapi sebenarnya orang bagus gitu. Ketika dia jalannya ada motornya, ada sekelompok orangnya lagi duduk, berhenti dimatikan mesinnya, berhenti, turun, salam, jabat tangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Tapi jabat tangan semuanya. Langsung, maaf ya, assalamualaikum. Ya silakan Pak. Terus gitu, tiap hari, setiap kali ketemu dengan orang, turun, salam, jabat tangan. Turun, salam, jabat tangan. Sampai dikenal di kalangan masyarakat tadi. Itu beberapa kali aja. Setelahnya, mereka yang langsung dului. Dari jauh, assalamualaikum Pak. Gitu. Mereka yang mulai akhirnya. Kamu salam. Jawab, waalaikumsalam. Lebih renyah suasananya. Lebih, jabat tangannya itu lebih kencang. Lebih dengan senyum yang sumringah. Gitu. Jalan lagi. Terus begitu. Dan itu betul-betul membukakan mata hati mereka. Luar biasa. Dipuji, disanjung oleh banyak orang. Dan itu memang yang diajarkan dalam Islam. Menebarkan salam, jabat tangan. Kayak gitu ya. Terkait dengan turun dari motor itu etika masyarakat. Etika yang paling mulia. Jadi kalau kemudian bunyi gitu. Assalamualaikum Pak. Gitu. Ya sik lumayan ono salami gitu ya. Sik lumayan ada salamnya. Tapi secara etika kurang etis gitu ya kan. Menaiki motor dengan asap yang ngepul di belakang begitu. Apalagi berhenti tapi masih nyala mesinnya. Lihat lah ya, masih bunyi ini. Iya, lumayan sih salam, lumayan sih jabat tangan, tapi etika yang satu tadi kurang pas. Jadi akhlakul karimah itu sesuai dengan syariat atau sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar syariat.
Dan harus paham betul bagaimana adatnya orang Magelang. Betul. Selama nggak melanggar syar'i. Terapkan bagaimana mereka. Barakallahu fikum. Mudeng ya? Harus begitu. Kalau nggak begitu disuruh jaga tak lurahnya. Barakallahu fikum. Cukup? Atau sudah? Oh ini. Waktunya cukup Ustaz, insyaallah. Waktunya cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Angkatani minas sanad. Allah yabarik fik, jazakallahu khair. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan disampaikan ini membawa pencerahan bagi kita semuanya supaya kita juga mengimani dan menyadari bahwasanya Islam agama yang kita peluk selama ini adalah agama yang indah, agama yang bagus yang mengajarkan kedamaian, mendapatkan rahmat pada segala alam, dan yang terpenting adalah kita sebagai muslim harus bisa menampilkan Islam